Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Ripanta dengan nomor BP 1910851026 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Pendukung Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CP Indonesia ke Uni Eropa pasca RID 2. Yang pertama yaitu latar belakang. Kelapa sawit merupakan salah satu produk andalan Indonesia. Salah satu produk hasil olahannya adalah crude palm oil atau CPO. Salah satu tujuan utama ekspor CPO Indonesia adalah Uni Eropa. CPO yang digunakan oleh Uni Eropa untuk memproduksi biodiesel sebagai bahan bakar fosil. Dalam memproduksi biodiesel, Uni Eropa tetap mempertimbangkan isu lingkungan yang direalisasikan melalui kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 pada tahun 2018. Pada RED 2, Uni Eropa memberikan target penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 yaitu sebesar 32% dan mengurangi penggunaan biofuel yang berasal dari CPO karena dianggap CPO Indonesia berpotensi merusak lingkungan. Aturan penggunaan energi Uni Eropa ini menyebabkan munculnya pelarangan dan pembatasan impor CPO dari Indonesia agar tidak terjadi ketergantungan terhadap energi yang berasal dari CPO. Indonesia sebagai negara pengekspor CPO Indonesia terbesar di dunia merasa kurang diuntungkan dengan kebijakan Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap CPO dan produk turunannya. Sehingga untuk merespon kebijakan RID 2, Indonesia mengeluarkan kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. ISPO merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diambil oleh Kementerian Pertanian Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar dunia, mengurangi gas rumah kaca, serta memenuhi tuntunan pasar dalam memenuhi kriteria yang ramah lingkungan. Meskipun Uni Eropa kerap mengeluarkan kebijakan yang memberatkan ekspor CPO dan produk turunannya, namun ekspor CPO Indonesia masih bertahan di Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, tentu terdapat faktor-faktor yang mendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca RID 2. Selanjutnya itu rumusan masalah. Pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RID 2 yang memberikan aturan terkait penggunaan energi. Selain itu, di dalamnya juga terdapat aturan yang melarang dan membatasi ekspor CPO. Kemudian Indonesia merespon dengan mengeluarkan ISPO yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Meskipun penggunaan CPO sudah dilarang dan dibatasi, namun Uni Eropa tetap melakukan impor CPO dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi CPO sebagai minyak nabati di Uni Eropa masih bertahan dan bertumbuh, meskipun terdapat persaingan dengan jenis minyak nabati lainnya yang berasal dari Uni Eropa. Hal ini menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat faktor pendukung ISPO dalam mempertahankan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca RID 2. Selanjutnya itu pertanyaan penelitiannya yaitu apa faktor-faktor yang pendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca RID 2. Selanjutnya itu tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis apa faktor-faktor yang mendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca RID 2. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama itu manfaat akademis dan yang kedua itu manfaat praktis. Studi pustaka yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah tulisan dari Edi Parahman, tulisan dari Yuni Permatasari, tulisan dari Siti Masnurah, tulisan dari Ariansyah Valentina dan Natasha Kusuma Wardani, serta tulisan dari Philip Dasar. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Diamond Porter. Menurut Porter, keunggulan bersaing yang dimiliki suatu negara di pasar internasional dapat dilihat dari faktor-faktor berikut. Yang pertama itu kondisi faktor, yang kedua itu kondisi permintaan, yang ketiga itu industri terkait dan industri pendukung, yang keempat itu persaingan strategi dan struktur industri, yang kelima itu peran pemerintah, dan yang keenam itu peluang atau kesempatan. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Batasan penelitiannya dari tahun 2018 sampai 2023. Unit analisisnya yaitu faktor pendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia, sedangkan unit eksplanasinya adalah RID 2 yang melarang dan membatasi ekspor CPO Indonesia. Level analisis pada peneliti berada pada level negara, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian itu terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu sistematika penulisan terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 kebijakan Renewable Energy Directive atau RED dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Bab 3 terdiri dari ekspor crude palm oil CPO Indonesia ke Uni Eropa. Bab 4 yaitu analisis faktor yang mendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca RED 2. Bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu kebijakan Renewable Energy Directive dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Yang pertama yaitu kebijakan Renewable Energy Directive 2009 atau RED. Pada tahun 2009, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive atau RED. Tujuan utama dari RED adalah mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 20%, kemudian meningkatkan paksa energi terbarukan menjadi 20% dan mencapai kepentingan penghematan energi sebesar 20%. Dalam produksi biodiesel yang berasal dari CPO, dianggap memiliki potensi yang menimbulkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Uni Eropa mengurangi penggunaan CPO sebagai bahan bakar biofuel secara bertahap, karena dampak yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap deforestasi dan emisi gas rumah kaca. Lain halnya, RID dianggap sebagai bentuk hambatan antara perdagangan bagi ekspor CPO Indonesia, karena RID ini juga sebagai salah satu bentuk proteksi produk minyak nabati domestik yang ada di Uni Eropa.
Selanjutnya itu kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. Pada tahun 2018, Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2. Pada kebijakan RED 2, penggunaan energi terbarukan pada tahun 2030 ditargetkan naik menjadi 32% dari yang awal sebesar 27%. Dalam RED 2, minyak kelapa sawit dikategorikan sebagai minyak yang memiliki risiko tinggi dari komoditas yang tidak sesuai dengan prinsip berkelanjutan, sehingga minyak sawit tidak dapat digunakan sebagai bahan baku biofuel. Selanjutnya itu faktor internal Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RE2 adalah upaya untuk menekan pertumbuhan industri biofuel di negara-negara kawasan tersebut. Sedangkan faktor eksternal Uni Eropa mengeluarkan RED2 adalah membatasi masuknya produk impor serta mengantisipasi ketergantungan energi terutama yang berasal dari produk kelapa sawit. Selanjutnya itu Indonesia dan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. RSPO merupakan lembaga sertifikasi yang bersifat sukarela yang dibentuk oleh negara-negara di Uni Eropa pada tahun 2004. Alasan dibentuknya RSPO adalah untuk menangani masalah sosial dan isu terkait lingkungan yang terdapat di negara produsen kelapa sawit. Indonesia sendiri bergabung dengan RSPO sejak didirikannya lembaga ini dengan alasan agar posisi Indonesia sebagai produsen kelapa sawit mendapatkan posisi aman dalam perdagangan internasional. Namun, Indonesia memutuskan keluar dari RSPO dengan melihat nilai-nilai yang merah yang terdapat di sana dan tidak ada keuntungan bergabung dengan RSPO. Selain itu, alasan Indonesia keluar dari RSPO karena Indonesia sudah memiliki standar minyak sawit yang berkelanjutan yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sehingga perusahaan-perusahaan kelapa sawit Indonesia harus mengikuti standar yang telah ada di Indonesia. Selanjutnya itu pembentukan Indonesian Sustainable Palm Oil. Pada tahun 2011 dikeluarkan pedoman tentang perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. ISPO merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar dunia, mengurangi gas rumah kaca, serta memenuhi tuntutan pasar dalam memenuhi kriteria sawit yang ramah lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ISPO merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan ekspor CP Indonesia ke Uni Eropa terkait dengan tudingan-tudingan terdapat terhadap isu lingkungan yang merugikan produktivitas ekspor CPO Indonesia. Selanjutnya, bab 3 akan menjelaskan mengenai ekspor CP Indonesia ke Uni Eropa. Sebelumnya akan membahas mengenai hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa. Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mengalami surplus, meskipun dengan nilai yang berfluktuasi. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan mitra dagang ke-31 bagi Uni Eropa dan mitra yang kelima di ASEAN pada tahun 2020. Pada Juli 2016, resmi dimulai Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dengan adanya IAUCEPA ini diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan perdagangan dan meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Selanjutnya itu kelapa sawit sebagai produk andalan Indonesia. Salah satu hasil perkebunan yang menjadi produk andalan Indonesia adalah kelapa sawit. Sejak tahun 2013 sampai tahun 2022, kelapa sawit berada di posisi pertama sebagai minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Pada tahun 2021, ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan produk turunannya mengalami kenaikan paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 27,6 miliar US dollar. Adanya kenaikan ini menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas yang memiliki peran penting dalam tren positif sektor pertanian dan menjadikan kelapa sawit sebagai produk unggulan dalam ekspor Indonesia. Pada tahun 2022, kelapa sawit menyumbang sebesar 468,64 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kelapa sawit menjadi salah satu sumber devisa yang masih terus meningkat. Selanjutnya itu ekspor CP Indonesia ke Uni Eropa sebelum kebijakan RED 2. Sejak tahun 2008, Uni Eropa telah mengimpor CP Indonesia. Uni Eropa merupakan salah satu pasar terbesar dan tujuan utama ekspor minyak sawit dan produk CPO di Indonesia di dunia. Adapun negara-negara Uni Eropa yang menjadi pengimpor CP Indonesia terbesar adalah Belanda, Italia, dan Spanyol. Berdasarkan data di bawah ini, volume ekspor CPO Indonesia ke Eropa cenderung berfluktuasi. Sejak tahun 2015 sampai 2016, impor CPO mengalami tren negatif. Namun, pada tahun 2017, impor CPO Indonesia kembali menguat karena adanya permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri domestik di Uni Eropa. Selanjutnya itu ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pasca kebijakan RED 2. Uni Eropa memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bioenergi, sehingga menyebabkan Uni Eropa melakukan impor CPO. CPO yang berasal dari minyak sawit mentah ini tidak dapat tumbuh di negara-negara Eropa karena hanya dapat tumbuh di negara tropis, sehingga menyebabkan Uni Eropa terus mengimpor CPO. Pada tahun 2018 sampai tahun 2021, volume ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Uni Eropa yang membatasi dan menolak masuknya CPO Indonesia ke Uni Eropa. Selanjutnya yaitu bab 4 yang akan membahas mengenai analisis faktor pendukung ISPO dalam mempertahankan daya saing ekspor CP Indonesia ke Eropa pasca RED 2. Di sini penulis akan menjelaskan faktor pendukungnya sesuai dengan konsep Diamond Partner. Yang pertama itu kondisi faktor Indonesia yang terdiri dari sumber daya alam dan geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang memiliki potensi ekspor yang besar. Salah satu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam adalah sektor kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan minyak yang berkali-kali lipat
lebih besar jika dibandingkan dengan hasil produksi minyak nabati dari sumber lain. Selain itu, kondisi geografis Indonesia seperti iklim juga mendukung untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Setelah itu, kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan pendukung seperti benih kelapa sawit dan pupuk yang mudah dapatkan di Indonesia dapat menjadi faktor pendukung ISPO dalam meningkatkan ekspor CP Indonesia ke Uni Eropa. Penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia menerapkan prinsip dan kriteria ISPO, yaitu tentang pengolahan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati. Dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk lahan, pemerintah Indonesia melakukan salah satu peremajaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu peremajaannya yang terdapat pada peremajaan sawit rakyat. Selanjutnya itu sumber daya manusia Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat menyerap tenaga kerja yang banyak pada industri kelapa sawit. Dalam Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020, salah satu prinsip dan kriteria ISPO adalah tanggung jawab terhadap ketenaga kerjaan. Tanggung jawab ini dapat berupa upah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, memberikan biaya kesehatan, tenaga kerja ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja, dan memberikan fasilitas kerja. Selanjutnya itu infrastruktur Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan. Salah satu pelabuhan tersebut adalah Kuala Tanjung yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, pembangunan di dekat terminal yang berupa terminal CPO antar pulau memuat fasilitas yang dimiliki pelabuhan-pelabuhan semakin lengkap. Terminal CPO ini dibangun dengan tujuan untuk menambah kapasitas bongkar muat CPO. Selanjutnya itu tingginya permintaan dan konsumsi Uni Eropa terhadap CPO Indonesia pasca RID2. Permintaan negara importer CPO cenderung meningkat pada setiap tahunnya didukung karena CPO Indonesia tersedia dalam jumlah yang banyak. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan ISPO yaitu meningkatkan produktivitas dan nilai saing kelapa sawit Indonesia. Dengan tingginya permintaan negara-negara Uni Eropa terhadap CPO, ini juga didukung oleh keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh produksi kelapa sawit Indonesia. Selanjutnya itu kontribusi industri pendukung Indonesia terhadap ekspor CP Indonesia. Indonesia memiliki industri pendukung yang berguna untuk menyuplai bahan baku sampai ke tahap mengolah tandan buah segar sampai menjadi CPO. Industri yang ada di Indonesia itu dapat ditemukan seperti industri penyedia bibit kelapa sawit, industri penyedia kelapa sawit TBS, dan industri pengolah kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga memiliki industri hilir pengolahan kelapa sawit agar dapat menghasilkan berbagai produk turunan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Industri terkait dan pendukung terdapat di industri kelapa sawit Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha atau industri secara berkelanjutan yang menerapkan prinsip ISPO. Selanjutnya itu persaingan CP Indonesia dan minyak nabati lainnya di Uni Eropa. Persaingan minyak nabati di Uni Eropa dapat dilihat melalui jumlah konsumsi pada masing-masing jenis minyak nabati. Pada tahun 2010, volume konsumsi minyak rapeseed menurun dari 9, juta ton menjadi 8,8 juta ton pada tahun 2021. Pada periode ini juga pangsa minyak rapeseed menurun dari 47% menjadi 38%. Lain halnya dengan volume konsumsi dan pangsa minyak sawit mengalami kenaikan dari 4, juta ton menjadi 6, juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa minyak sawit makin disukai oleh masyarakat Uni Eropa. Hal ini terbukti dari peningkatan konsumsi minyak sawit dari segi volume dan pangsanya. Peningkatan konsumsi minyak sawit Uni Eropa semuanya berasal dari impor. Sedangkan minyak rapeseed sebagai sumber minyak nabati utama yang diproduksi Eropa mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa CPO mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat jika dibandingkan dari SBO, SIFO, dan RSO. Perkembangan ini menyebabkan industri minyak nabati Eropa menjadi terancam karena sulit bersaing dengan minyak kelapa sawit yang jauh lebih murah. Selanjutnya itu faktor pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor CPO Indonesia pasca RID2. Yang pertama itu melalui kerjasama Indonesia terkait ekspor CPO pasca Indonesia. Hal ini dapat dilihat yang pertama yaitu Indonesia melakukan pertemuan resmi Council Palm Oil Producing Countries atau CPOPC untuk melakukan joint mission ke Eropa. Yang kedua itu melalui kerjasama Indonesia dan Belanda dalam produksi sawit berkelanjutan. Selanjutnya itu upaya pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan ISPO pasca RID2. Hal ini upaya Indonesia dapat dilihat yang pertama yaitu promosi kelapa sawit berkelanjutan oleh PT Pinang Raya pada saat kunjungan Duta Besar Jerman ke perkebunan kelapa sawit. Yang kedua itu kunjungan Menteri Perekonomian bidang kemaritiman ke Vatikan untuk konferensi internasional tentang sawit. Yang ketiga itu kunjungan duta-duta besar negara-negara Uni Eropa dalam program eksekutif kelapa sawit di perusahaan Asenagri Jambi. Selanjutnya itu promosi Indonesia Sustainable Oil atau ISPO dalam pameran Warsawa Humanitarian di Polandia. Dan yang terakhir itu promosi kelapa sawit berkelanjutan ISPO dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dan dengan perwakilan Uni Eropa di Jakarta. Selanjutnya itu peluang Indonesia dalam meningkatkan ekspor CPO ke Uni Eropa pasca perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2025 menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak nabati. Kedua negara ini merupakan negara produsen minyak bunga matahari di kawasan Eropa. Dengan adanya perang ini menyebabkan kelangkaan di beberapa negara anggota Uni Eropa. Sehingga kelangkaan bunga matahari merupakan salah satu peluang bagi Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia untuk meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke negara-negara Uni Eropa. Karena CPO ini sangat dibutuhkan oleh dunia terutama Uni Eropa untuk mengisi kekosongan minyak bunga matahari yang tidak dapat diisi oleh minyak nabati lainnya seperti minyak soyban, minyak rapeseed, dan olive oil.
Selanjutnya itu bab 5 yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pasca dikeluarkannya RID 2, ekspor CPO Indonesia ke Eropa masih bisa bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa ISPO dapat berhasil mempertahankan ekspor CPO Indonesia ke Eropa meskipun terdapat kebijakan yang membatasi dan melarang ekspor CPO. Ekspor CPO Indonesia yang masih bertahan ke Uni Eropa pasca adanya kebijakan pembatasan didukung oleh daya saing yang dimiliki oleh produk CPO. Hal ini dijelaskan melalui dari Daman Quarter yang menjelaskan faktor-faktor yang mendukung national competitive advantage suatu negara. Selanjutnya itu saran, penulis menyarankan untuk menggali lebih dalam lagi terkait motif Uni Eropa mengeluarkan RID 2. Apakah sebagai bentuk keprihatinan terhadap isu lingkungan atau justru untuk melindungi minyak nabati domestik di negara-negara Uni Eropa dari dominasi CPO. Hal ini menarik untuk dijadikan penelitian selanjutnya karena perkembangan permintaan CPO terus meningkat meskipun Eropa kerap mengeluarkan tindakan yang diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.